Perkenalkan, saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multi-login di Android Studio. Oke, nah pertama kita ada di main activity dulu. Main activity ini dia pertama ada ini. Nah, ini itu fungsinya untuk mendeklarasi variabel Nah, kemudian URL login ini yaitu alamat server tempat data dikirim. Kemudian ada onCreate. Nah, onCreate ini adalah metode yang dipanggil saat activity dibuka. Nah, kemudian ini yang set content field itu menghubungkan kelas ini dengan tampilan layout activity main. Nah, ini adalah layout dari activity main. Nah, main activity ini isinya login karena kita multi login. Di sini adalah halaman loginnya. Nah, kemudian di sini yang ini dia itu untuk menyambungkan variabel Java dengan komponen di layout. Dan yang tombol simpan ini dia itu biar saat tombolnya diklik maka fungsi login user akan dijalankan. Nah, kemudian di bagian ini string username, nah yaitu mengambil data input, mengambil teks dari edit text. Nah, dia mengambil hasil inputan ini. Nah, dan di sini ada validasi input. Jika salah satu dari ini kosong, maka akan menampilkan pesan error dan menghentikan proses login. Nah, pesan error yang ditampilkan adalah username dan password tidak boleh kosong. Oke, nah selanjutnya di sini string request ini yaitu buat request ke server. Nah, string request digunakan untuk mengirim request HTTP ke server dengan metode post. Nah, URL login ini adalah alamat tujuan. Nah, kemudian ada dua callback, yaitu pertama on response adalah jika server memberi respon sukses, dan ada callback on response error jika gagal koneksi. Kemudian yang ini menangani respon dari server. Nah, nanti data yang dikembalikan oleh server akan diubah menjadi objek JSON. Nah, dan server diharapkan untuk mengirim sesuatu seperti ini. Seperti nanti success true gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari main activity Java-nya. Nah, di sini saya masuk ke VS Code-nya atau bagian backend-nya. Oke. Nah, yang pertama ada include koneksi. Ini koneksi ke database-nya untuk mengimpor file koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini isinya saya itu untuk mengoneksi database-nya. Nah, kemudian ini untuk mengambil data dari form request yang tadi dari sini kita input, nanti dia ambil datanya. Nah, kemudian ini adalah query ke database. Nah, itu artinya itu ambil semua data dari tabel user di mana username itu sama dengan input username dan password sama dengan input password. Kemudian ini untuk menjalankan query dari string SQL itu. Nah, dan hasilnya akan disimpan di string result. Nah, kemudian ini dia membuat array dengan respon kosong.
respon kosong. Nah, variabel ini dibuat untuk menyimpan hasil akhir. Nanti kalau loginnya itu berhasil atau gagal, nah biasanya nanti akan dikembalikan ke aplikasi Android dalam bentuk JSON. Kemudian if ini, kondisi if ini, nah dia itu untuk mengecek apakah nanti apakah usernya itu ditemukan atau enggak. Nah, kalau misalnya loginnya berhasil, dia bakal tampilin ini. Nah, tampilin login berhasil. Nah, oke. Dan sebaliknya jika loginnya itu gagal, dia bakal tampilin ini. Gitu. Oke. Selanjutnya saya masuk ke beranda M. Beranda M itu adalah beranda untuk manajer. Nah, di sini saya multi loginnya ada 2 user dulu. Yang pertama manajer sama sales. Nah, di sini M sama S. Oke. Oke. Nah, kemudian di bagian beranda M activity, di sini sama kayak sebelumnya. Ini fungsinya untuk mendeklarasi variabelnya. Dan ini, oke. Dan ini untuk menghubungkan ini dengan layout activity beranda M. Nah, kemudian yang ini untuk menghubungkan variabel Java dengan view ini, layout ini. Kemudian button cache ini sampai bawah ini itu fungsi supaya nanti tiap tombolnya itu pas diklik dapat menjalankan activity yang berbeda. Misalnya di sini ada button cache. Nah, dia nanti dari beranda dari activity beranda akan pindah ke activity laporan cache activity. Nah, begitu juga seterusnya. Oke. Oke. Nah, jadi gitu aja kira-kira untuk beranda manager, untuk manager berandanya. Dan oke, kita masuk ke bagian beranda salesnya, yaitu di sini. Nah, sama kayak yang sebelumnya, ini fungsinya buat deklarasi variabelnya. Dan yang ini itu fungsinya buat menghubungkan activity ini dengan layout ini. Nah, dengan layout ini. Nah, ini layout untuk berandanya, beranda salesnya. Kemudian ini ada untuk menghubungkan tombol dengan layout. Nah, di sini contohnya ada button mobil dihubungkan dengan button mobil melalui ID ini. Oke. Dan di sini ada listener untuk setiap tombol. Nah, misalnya yang pertama ada button mobil set on click listener. Nah, itu artinya saat tombol mobil itu ditekan, nah sistem akan berpindah halaman ke data mobil activity. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jadi gitu aja kira-kira untuk penjelasan kode loginnya. Nah, di sini saya akan run terlebih dahulu. Oke, nah sebelumnya di database-nya di sini benar-benar hanya ada 2 user ya. Pertama, sales sama manager. Nah, passwordnya juga sama. Nanti kita login menggunakan data yang sama. Nah, di sini ada ya datanya. Nah, pertama kita masuk ke salesnya dulu. Nah, di sini kita oke, login. Nah, katanya ada yang salah. Nah, ini S-nya double ya. Kita login lagi. Nah, kayaknya ini deh. Oke, kita login lagi. Nah, berhasil. Nah, ini adalah tampilan data untuk salesnya.
Nah, karena dia multi login, artinya nggak semua data bisa diakses oleh pengguna itu. Jadi kayak misalnya ada admin, dia aksesnya buat tambah data. Dan user, dia itu aksesnya buat lihat data doang. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah contoh salesnya. Kemudian saya masuk ke manager. Kita login. Nah, ini adalah contoh akses yang dapat diakses dari manajernya. Nah, jadi kira-kira gitu saja tentang penjelasan kode login dan hasil runnya di Android.